Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita baru dari Cinta Story, Cinta yang Bodoh, episode 1. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Part 1. Namaku Mita Kalisa Farhan, seorang gadis yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Walaupun aku belum cukup dewasa, tapi perasaan itu tidak bisa kukendalikan. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa cintanya adalah sebuah kebodohanku. Siang itu, setelah selesai makan, aku memberanikan diri untuk mengatakan maksudku pada ibuku. Aku sedikit bertekad. Pikiranku yang masih labil membuatku tak bisa berpikir jernih dan selalu terburu-buru. "Ma, aku mau pindah sekolah," ucapku tanpa basa-basi. Kulihat raut wajah ibuku tiba-tiba berubah mendengar ucapanku. Dia seakan berpikir dengan mengerutkan keningnya. Ibuku yang tadinya merasa senang dengan senyuman membentang di bibirnya, kemudian bungkam. Apa Mama tahu semuanya ya? Apa dia tahu tentang aku dan alasanku di balik ini? Begitu pikirku saat melihat ekspresi wajahnya, namun tak kuucapkan untuk tetap berjaga. "Ma, kenapa Mama diam saja? Aku mau pindah sekolah, please." Aku mulai terdengar seperti anak kecil merengek pada ibunya. "Mita, bukannya kamu sendiri yang meminta untuk sekolah di sana? Ingat tidak, kamu bahkan menangis karena ingin sekali sekolah di sana. Sekarang kenapa tiba-tiba ingin pindah?" Sekarang giliranku yang bungkam. Entah harus mengatakan apa. Alasan apa yang harus kuberikan pada ibuku? Aku tak mampu berkata jujur, tapi tak bisa juga membohonginya. Aku menghela nafas sambil berpikir. Memang benar yang ibuku katakan. Aku yang dulu memaksa ingin sekolah di sana. Sebuah kampung yang tidak cukup besar, tapi pemandangannya indah dan sejuk. Tepatnya, aku ingin sekolah di sana dan tinggal bersama nenek. Saat orang-orang bingung memilih sekolah terbaik di kota, aku malah ingin di kampung saja. Awalnya ibuku menentang, tapi karena aku memohon sambil menangis, akhirnya dia setuju. Dia juga tidak terlalu khawatir karena ada nenek di sana menemaniku, dan juga ada sepupuku yang juga sekolah di sana. Alasanku saat itu cukup sederhana. Aku melihat sepupuku yang jauh lebih dulu memilih sekolah di kampung terlihat mandiri. Aku yang saat itu baru masuk SMP, merasa sudah cukup besar untuk hidup mandiri. Saat aku akan masuk SMA, tanpa pikir panjang, aku tetap memilih sekolah di sana. Hingga liburan akhir semester ini, aku merasa harus dan ingin sekolah di kota saja dan tinggal bersama orang tuaku. Sebenarnya, alasan terbesarku karena seseorang yang tak mungkin kusebut namanya di depan ibuku. Demi seseorang yang ingin kulihat wajahnya setiap hari. Jangan banyak memilih atau berpikir, Nak. Menurut Mama sudah terlanjur kamu di sana. Sayang kan kalau harus pindah, harus beradaptasi lagi. Balas Mama lagi tanpa mendengar alasanku. Aku tetap terdiam lalu masuk ke kamar. Rasanya sesak di hati, tapi tak ingin berdebat ataupun membantah ibuku. Tidak mungkin kujelaskan padanya bahwa aku mulai jatuh cinta dan orang itu tinggal di kompleks rumah kita. Karena aku yakin ibuku pun mengenalnya, bahkan mengenal ibunya. Aku menjalin hubungan dengan pria yang jauh lebih tua dariku, tapi masih terbilang muda. Pria itu bernama Arsyah, 5 tahun lebih tua di atasku.
Usianya sudah terbilang cukup dewasa dibandingkan aku yang baru berusia 16 tahun. Sementara dia sudah 21 tahun. Karena kami memang satu kompleks, jadi aku memang pernah melihatnya beberapa kali. Tapi entah kenapa saat itu aku mulai merasa kagum padanya. Hingga saat aku berlibur menunggu jadwal masuk pertamaku di SMA, aku tak sengaja bertemu dengannya di sebuah toko. Disitulah awal kami mulai saling menyapa. Dan aku tidak menyangka dia tiba-tiba menghubungiku. Kami pun mulai dekat hingga akhirnya kami menjalin hubungan sampai saat ini. Tiba-tiba saja handphoneku berdering. Sebuah chat masuk dari Arsya. Aku langsung membuka pesannya tanpa berpikir panjang. "Sayang, nanti malam kita ketemu ya." Aku terdiam sejenak membacanya. Ada rasa senang, tapi juga merasa khawatir. Aku memang baru datang karena liburan akhir semester. Kami belum pernah bertemu lagi setelah 3 bulan. Terakhir bertemu 3 bulan lalu saat ada tanggal merah bertepatan dengan Sabtu Minggu. Dan aku nambah izin dari sekolah 3 hari waktu itu. Yang membuatku resah, karena selama kami bersama, kami harus sembunyi-sembunyi jika ingin bertemu. Selain takut ketahuan orang tuaku, kami juga takut ketahuan oleh tetangga-tetangga kami yang pastinya akan menyebarkan berita hingga ke pelosok. Terlebih lagi, sebenarnya dia yang memintaku untuk pindah sekolah. Aku pun merasa ingin pindah agar bisa sering bertemu dengannya. Tapi sekarang, aku merasa khawatir menyampaikan bahwa ibuku menolak permintaanku. "Iya, chat aja nanti ketemu di mana," balasku. Rasanya juga sangat ingin bertemu dengannya. Rasa rindu mulai menggebu. Beginikah rasanya jatuh cinta pada seseorang? Apa hanya karena dia cinta pertamaku, hingga aku merasa begitu sangat mencintainya? Aku jujur belum pernah merasa seperti ini pada seseorang. Walaupun dulu ada beberapa pria yang mendekat, tapi aku tidak tertarik sama sekali. "Siap sayang, aku pulang kerja sore ini, jadi tiba mungkin maghrib. Kita ketemunya jam 8 aja ya, nanti aku kabari. I love you," balasnya lagi. Aku hanya membacanya sambil tersenyum, lalu menyimpan kembali handphoneku tanpa membalasnya. Hari menjelang sore, kemudian berganti malam. Perasaanku mulai tak karuan. Ingin rasanya cepat bertemu dengannya, tapi memikirkan cara agar bisa pergi menemuinya tanpa ketahuan membuatku cukup gemetaran. Aku sengaja memakai baju yang tidak terlalu mencolok, tidak juga berdandan agar orang tua dan kakakku tidak curiga. Kulihat ibu dan ayahku sedang duduk bersantai sambil menonton TV. Sementara kakakku fokus pada layar HP-nya. Aku mulai melangkah dengan perasaan was-was. Jantungku berdegap kencang karena takut. Sepertinya mereka tidak memperhatikan aku. Aku bisa segera pergi, biar nanti pulang baru kupikirkan alasannya. Ucapku dalam hati dan melanjutkan langkahku dengan sangat pelan. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. HP-ku yang tiba-tiba berbunyi membuatku cukup panik dan kebingungan. Aduh, suaranya besar banget lagi. Kenapa aku lupa matikan nadanya sih? Keluhku dalam hati. Aku melihat nama Arsya terpampang di layar. "Mita, kenapa berdiri di situ? Kamu mau pergi?" ucap ibuku. Semua mata tertuju padaku.